Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Tebu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, teman-teman, untuk kita sama-sama merenungkan kenapa dikatakan dalam firman Tuhan bahwa jangan kita simpan amarah kita sampai melewati matahari terbenam. Ya, ada apa sih sebenarnya gitu ya? Jadi saya ingin membacakan dari pasal 4, Efesus pasal 4 ayat 26, 27 ya. 26 Efesus 4 bunyinya begini. Apabila kamu menjadi marah ya, jangan kamu berbuat dosa. Kenapa marah bisa jadi berbuat dosa? Jangan matahari terbenam sebelum amarahmu padam ya. Terus ayat 27-nya, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Apa maksudnya nih? Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kita lihat waktu kenapa orang bisa marah? Karena dia kecewa. Karena dia kecewa. Ya. Jadi waktu dia marah, dia akan merasa dia bisa lebih plong, lebih enak perasaannya karena dia bisa keluarin amarahnya, maki-maki orang, merendahkan orang, sampai orang itu malu, mungkin sampai orang itu nangis atau sedih atau apalah. Ya, itu tujuan orang marah kan. Nah, berarti dia kalau dia bisa marah, dia menganggap dirinya benar. Dirinya paling benar sehingga dia mau paksakan pendapatnya kepada orang lain. Ya, marah boleh nggak? Boleh. Tuhan Yesus aja marah waktu di bait Allah ya. Tapi marah yang bagaimana? Marah yang benar. Marah benar artinya kita marahin orang tapi ada tujuannya. Bukan tujuannya menghina, merendahkan, menghakimi, bikin orang breakdown, mental breakdown dan sebagainya. Bukan. Marah dengan kasih. Apa sih marah dengan kasih? Marah dengan kasih artinya kita marah dengan tujuan menasehati supaya dia berubah, supaya orang itu menyadari kesalahannya ya. Nah, seringkali orang salah nggak sadar ya. Seringkali orang kalau udah berbuat salah, kalau namanya dablek tuh ya, ada pikiran yang kotor, hatinya kotor, dipenuhin dendam, dengki, iri hati ya, itu nggak bisa berubah. Dia menyimpan dendam itu ya, dia menyimpan dendam itu sehingga begitu dia kesel, dia ingat orang itu, keluar lagi kata-katanya yang jelek, yang mengandung iri hati, yang mau busuk-busukin. Nah, hal inilah yang dipakai oleh iblis. Yang beginilah yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Yang beginilah yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ya. Jadi ada marah yang tujuannya untuk mengasihi, menegur, itu digunakan kalau ya udah dibilangin empat mata berdua aja, masih lagi ya, dibilangin lagi masih lagi dendam, masih lagi marah, masih lagi iri hati.
masih lagi mengeluarkan ucapan yang ada dalam hatinya. Kenapa? Kalau orang ngomong, itu apa yang keluar dari mulut pasti berasal dari hati. Iya kan? Firman Tuhan bilang begitu. Jadi kalau mulutnya masih mengeluarkan kepedihan, mengeluarkan kekecewaan, mengeluarkan iri hati, dendam, amarah, berarti amarahnya belum hilang dalam hati. Masih keluar terus. Masih diingat terus. Ini yang bahaya, Bapak Ibu. Karena ini yang membuat kita jatuh dalam dosa. Makanya di Alkitab ditulis apabila kamu jadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena itu sebelum matahari terbenam, cepat-cepat lepaskan pengampunan, ampunin. Kalau nggak bisa, nggak mampu mengampuni, masih sakit hati, berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan kuasa roh Tuhan yang kudus. Memperkuat kita supaya kita mampu mengampuni orang yang menyerang kita. Ini penting Bapak Ibu ya, supaya kita jangan menyimpan amarah itu. Terus dikatakan ya dalam ayat 27, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kenapa dikatakan memberikan kesempatan kepada iblis? Itu dikatakan karena kalau kita menyimpan amarah lewat matahari terbenam, maka kita jadi dendam. Makin disimpan, tidak dikeluarin, tidak mengampuni, ya ngomongnya mengampuni tapi hatinya tidak mengampuni, nanti keluar lagi dari mulut kebenciannya, amarahnya, dendamnya, iri hatinya. Karena Alkitab sudah tulis apa yang ada dalam hati itu yang keluar dari mulut. Jadi ini Bapak Ibu, kita mesti hati-hati di sini ya. Jangan sembarangan marah-marah. Dan kalau sampai udah marah, cepat-cepat ingat sebelum matahari terbenam, lepaskan pengampunan, ampunin. Kalau nggak mampu mengampuni, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengampuni musuh kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa beri kesempatan kepada iblis? Karena waktu kita dendam, kita marah, itu adalah repeater senjata perangkap-perangkap iblis yang menyebabkan nanti perpecahan, perseteruan, perang, bunuh-bunuhan, suami istri jadi cerai, ya. Orang tua sama anak bisa bunuh-bunuhan, anak bisa benci sekali sama orang tua bisa benci sekali sama anak, suami sama istri bisa benci sama sekali. Nah, itulah dosanya, ya. Jadi itulah kesempatan iblis untuk menyerang kita agar kita berdosa kepada Tuhan. Kenapa kita berdosa? Karena dengan amarah yang kita simpan, kita sombong. Berarti kita meremehkan atau menyimpang dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang mengatakan jangan sombong. Barang siapa sombong, aku rendahkan. Barang siapa rendah hati, aku tinggikan. Tapi kalau kita simpan amarah kita, maka kita tidak bisa terlepas dari kesombongan itu. Dan kalau sombong, terjadi perpecahan, terjadi penghinaan, penghakiman, atau apa dari mulut kita, maka Tuhan akan marah. Ya, Tuhan marah. Karena Tuhan tidak suka orang sombong. Kenapa Tuhan nggak mau orang sombong? Karena sombong itu sifat iblis. Rendah hati sifat Tuhan. Ada kontradiksi. Ya, kenapa? Iblis itu raja pembohong. Tuhan benci karena dia sombong, dia bilang dia mau jadi kayak Tuhan. Ya. Nah, iblis juga tahu hubungan suami istri melambangkan hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Maka iblis selalu ingin menggiring supaya suami istri pecah, supaya cerai, supaya
dia bisa ngeledekin Tuhan. Mana kasihmu? Anak-anakmu tidak memiliki kasihmu. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan beri kesempatan pada iblis supaya jangan kita berbuat dosa. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe ya dan share supaya dikit-dikit kita makin lama makin mengerti akan firman Tuhan dan kita bisa terapkan dalam hidup kita.